Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini adalah hari di mana kita sama-sama berduka atas meninggalnya suami dari Mbak Najwa Shihab. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang terbaik, diampuni segala dosanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini kegiatan tahlil untuk mendoakan beliau berjalan dengan lancar. Yang tadi alhamdulillah pagi tadi kita melaksanakan untuk penguburan atau tempat terakhir seorang manusia ketika masih hidup, dan semuanya tidak bisa mengelak akan hal tersebut sebagaimana Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan dari sini kita bisa mengambil pelajaran, hidup tidak ada yang lama, hidup hanya sementara, selamanya di akhirat. Dan pesan yang ingin disampaikan kepada semua teman-teman, mari kita jangan sia-siakan umur kita. Tidak ada yang tahu kapan Allah akan mencabut nyawa kita. Tidak ada yang tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan mengambil diri kita dari keluarga tercinta kita. Dari situ, mari yang masih punya waktu untuk kita ingat sama Allah, mari kita mengingat bersama. Yang masih punya waktu untuk beribadah, mari kita sama-sama beribadah. Subhanallah, kami di sini warga dari Jeruk Purut bersaksi beliau adalah orang yang baik, orang yang senantiasa syiar dalam dakwah, dan masya Allah tabarakallah akhlak beliau begitu mulia. Dan kami yakin para orang-orang Jeruk Purut meyakini beliau insya Allah husnul khatimah, ditempatkan di tempat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja dari kami sebagai tetangga dari almarhum. Mudah-mudahan sekali lagi Mbak Najwa Shihab dan keluarga bisa menerima dengan lapang dada, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarganya tidak hanya berkumpul di dunia, tapi hingga nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin kondisi keluarga sendiri tadi bilang gimana Mbak Nana sama Mas Ijab? Seperti yang kita ketahui bahwasanya beliau masih berduka ya, karena memang orang yang sangat dicintai oleh Mbak Nana almarhum, masya Allah sayang sekali dengan anaknya, dengan Mbak Nana, dengan keluarganya. Jadi merasa masya Allah ya, sulit untuk mendapatkan kata-kata karena memang sedih sekali dengan orang tercinta. Keluarga sempat kaget nggak mendengar? Masya Allah kaget sekali karena memang tidak ada kabar yang sebelumnya itu punya penyakit yang riwayat panjang seperti itu. Tiba-tiba dikabarkan, masya Allah tiba-tiba sudah Allah panggil. Pak Ustadz, ini kan bisa dibilang kan dari mulai almarhum sakit hingga mengembuskan nafas terakhir, Mbak Nana selalu mendampingi beliau, tidak putus-putus, tidak henti-henti. Gimana nih Pak Ustadz melihat kesetiaan beliau, kesetiaan Mbak Nana sebagai seorang istri? Masya Allah, tidak diragukan. Beliau Mbak Nana orang wanita salehah. Insya Allah, Allah saksikan nanti akan berkumpul juga dengan suaminya di tempat terbaik, yaitu surga Firdaus. Dan kita pun menyaksikan bagaimana kesabaran beliau dalam mendampingi suaminya, dalam merawat suaminya. Dan kami yakin insya Allah Mbak Nana adalah wanita yang insya Allah akan menjadi panutan daripada wanita-wanita yang lain, yang mana tidak hanya sayang kepada suaminya tatkala bahagia, tapi tatkala dalam musibah pun selalu bersama di sampingnya. Artinya keluarga sendiri Pak Ustaz tahu ketika langsung meninggal atau tahu sakitnya gitu dari? Iya, jadi memang di sini subhanallah ya, sini kita keluarga Jeruk Purut ini saling kita saling mengenal satu sama lain. Kita juga di sini saling sering sekali banyak acara di daerah Jeruk Purut ini, dan ketika memang ada sesuatu yang darurat seperti ada yang meninggal atau hal-hal lain, kecelakaan dan lain-lain, itu kita langsung dengar kabar dari pihak RT, RW maupun dari masjid sekitar. Sebenarnya mungkin sakit apa gitu ya? Kalau saya pribadi, saya tidak tahu ya dengan detail terkait beliau penyakitnya itu punya sejak lama, tapi yang saya tahu adalah ini berita sangat terkejut, membuat kejut kita semua, karena tidak ada kabar yang mengabarkan bahwa beliau punya penyakit yang sampai begitu ibarat kata mengagetkan kita semua. Beliau dipanggil Allah. Kebaikan
Masya Allah ya. Semua bisa menyaksikan bahwasanya beliau adalah orang yang dermawan, orang yang baik, murah senyum, dan selalu peduli kepada sesama, selalu bagaimana bisa membantu sesama. Dan saya yakin beliau adalah orang-orang yang memang diutus di muka bumi ini bukan hanya untuk memperbaiki dan memberikan contoh, tapi juga bagaimana bisa mengayomi masyarakat agar di jeruk purut. Waktu semasa hidup sempat melihat momen Mbak Nana sama almarhum berdua gitu. Masya Allah ya, kita alhamdulillah di sini beliau sering sekali untuk menyapa masyarakat dan lain-lain, sehingga kita merasa kehilangan dengan meninggalnya beliau, karena Masya Allah beliau adalah sosok laki-laki yang spesial ya buat keluarga beliau dan juga buat masyarakat di Jeruk Purut, insya Allah. Sosok Mbak Nana sendiri seperti apa? Kalau kami pribadi melihat adalah sosok wanita yang hebat, yang tangguh, yang kuat, yang terus berdakwah, membela kebenaran, membela orang-orang miskin, orang-orang yang di bawah, dan juga beliau adalah sosok yang mana di sana adalah orang-orang yang insya Allah akan merubah Indonesia yang mungkin dari banyak orang yang tidak baik menjadi insya Allah menjadi orang-orang yang baik. Artinya di lingkungan sendiri Mbak Nana sama suaminya aktif ya? Iya, Masya Allah, beliau adalah orang-orang yang kalau kami pribadi menyaksikan dua orang yang baik dan orang-orang yang bisa kita jadikan panutan. Oke, Pak Ustadz, mungkin doanya untuk keluarga yang ditinggalkan. Kita dari tetangga beliau, insya Allah kita mendoakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan tempat kembalinya adalah sebaik-baik tempat kembali, dan mudah-mudahan saya yakin dari alam kubur pun beliau udah dibedakan dari manusia lain. Kenapa? Karena saking banyaknya kebaikan yang beliau tebar, saking banyaknya di sana beliau menjadi orang-orang yang bisa membantu orang lain, sehingga insya Allah bisa selamat dalam alam kubur hingga selamat dalam yaumul hisab, sehingga juga bisa selamat dari siratal mustaqim dan bisa berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga terbaiknya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz.